Ya, saya lihat pasangan yang mulia Bapak Bupati, Ibu, silakan duduk. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Peron, yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Peron, yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Peron, beserta pelatih ya Ibu Ros yang hadir pada pagi hari ini, yang saya kasih juga pengurus dan anggota tim bergerak PK Kabupaten Peron, beserta pengurus dan anggota Dharma Wanita Kabupaten Peron yang setia, tidak kalah juga yang saya kasihi, saya cintai, mama-mama yang hadir, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ya. Shalom. Shalom. Semangat ya. Salam sehat buat kita semua. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa ya, karena berkat rahmat cintanya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk bersama-sama kita mengadakan pelatihan kuliner ya, kuliner yang berbahan dasar lokal ya, lokal sagu, jagung, ada barista, roti, kue kering. Jadi ini merupakan tahap awal ya, kita untuk mempersiapkan kuliner untuk menyongsong Pesparawi tahun 2024 ya. Jadi kegiatan ini kita tim penggerak PKK dan Wanita dan BOW bermitra dengan Dinas Tenaga Kerja ya. Jadi saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Peron mau ketika besok Pesparawi digelar di Kabupaten Peron 2024, mama-mama juga terlibat ya, mama-mama juga berpartisipasi. Caranya bagaimana? Caranya mulai dari tahun ini kita mempersiapkan mama-mama untuk mama-mama bisa apa ini ya. Mungkin semua pasti tahu bikin roti ya di rumah, tapi mungkin dengan pelatih yang lebih baik lagi, mungkin dari sisi bumbunya, racikannya bisa lebih, kita bisa lebih berkreasi ya. Karena kuliner ini, mama-mama ini kita punya potensi ya. Mama-mama di Peron ini, saya pikir semua mau ya, mau bikin kue ya, senang ya. Ya, jadi saya ketua tim penggerak PKK sebagai mediator dengan pemerintah supaya mama-mama juga diperhatikan ya. Kita pelatihan 4 hari ini, nanti mama-mama juga nanti dari Pak Bupati juga akan memberikan peralatan ya, kompor dan oven supaya mama pulang bisa praktek ya. Jadi pada kesempatan ini saya harap mama-mama bisa serius menerima materi dari pelatih supaya ilmunya bisa diterapkan ya. Di kampung bisa juga nanti mengajar ke mama-mama yang lain. Yang paling penting juga mama-mama di rumah bisa melayani di keluarga. Anak-anak pagi bikinkan roti, suami bikin roti supaya senang. Selain itu untuk ekonomi keluarga kita juga bisa nanti UMKM ya. Mama siap? Siap. Saya senang ya, mudah-mudahan kegiatan kita dari pagi nanti hingga sore hari nanti, khusus untuk roti dulu kita bisa serius ya, mencatat apa yang diberikan oleh pelatih. Jadi pelatih yang kita datangkan bukan pelatih yang sembarang ini, pelatih yang ya Ibu Ros ya, jadi mama-mama pasti dari pelatihan hari ini dan ke depan pasti ilmunya bertambah ya. Saya berterima kasih kepada Pak Bupati yang sudah hadir mendukung mama-mama, dan pastinya tahun ke depan akan lebih baik lagi daripada tahun ini ya. Kita berdoa ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk waktu juga yang mama-mama luangkan untuk ikut pelatihan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Mari Bapak disilakan. Mari kita berikan aplaus yang mulia buat Bapak. Ibu Ketua PKK
Direktur yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, hadir undangan insan media, secara khusus ibu-ibu peserta yang saya kasihi, saya cintai, mama, kakak, adik-adik, ibu-ibu, mama Kerom yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Saya sekali lagi mengajak kita untuk mengajarkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita semua sehat, kita kuat dan diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang penting untuk Mama. Perlu kita ketahui bahwa populasi Kabupaten Kerom, ibu perlu tahu, jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan, selisihnya hampir 1000. Itu tidak normal secara alami. Jadi kita harus bekerja keras bagaimana ibu-ibu, mama-mama perempuan Kerom ini sehat sehingga populasinya bisa kembali normal. Di seluruh kabupaten kota di Indonesia hanya Kerom yang secara populasi itu tidak normal. Selisihnya hampir 1000. Jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Itu pertama poin yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Karena kesehatan ibu, kematian ibu dan anak sangat tinggi di Kabupaten Kerom. Ini persoalan akarnya apa? Masalah akar. Persoalannya adalah soal kesehatan, soal kesejahteraan ibu. Juga adalah yang paling penting adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan yang ada dalam diri setiap perempuan itu penting. Najwa Shihab bilang apa? Mendidik satu orang laki-laki itu mendidik satu orang. Tapi kalau kita mendidik seorang perempuan, kita mendidik generasi dan bangsa ini. Setuju ya? Maka kalau perempuan ibu sehat, maka anak-anak akan sehat. Yang kedua, kenapa Pesparawi penting? Pesparawi tidak hanya pesta untuk orang Kristen, Nasrani, no. Tapi akan datang 6.000 orang, akan datang 5 gubernur, 5 provinsi, akan datang 40-an kabupaten di tanah Papua. Dalam 10 hari 6.000 orang akan Kerom. Ekonomi akan bergerak. Apa yang bisa kita siapkan untuk menyambut mereka, tapi juga kedatangan mereka memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Mereka akan membelanjakan uangnya di sini. Mereka akan keluarkan uangnya kalau ada sesuatu yang menurut mereka itu layak untuk mereka keluarkan uang. Salah satunya adalah kuliner, makanan. Maka makanan harus sehat, makanan itu harus diolah sedemikian rupa sehingga makanan yang kita sajikan untuk orang datang itu benar-benar menarik mereka. Baik cita rasa, tekstur dan lain-lain, termasuk utamanya adalah bahan-bahan lokal yang ada di Kabupaten Kerom. Maka saya percaya bahwa pelatihan ini pertama adalah memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu dan mama-mama. Mama-mama ini harus punya ilmu pengetahuan untuk kehidupan. Kalau tidak, maka generasi itu akan generasi yang kita lahirkan, generasi yang ada di bawah kita ini tidak bisa kita urus secara baik, sehingga mereka tidak bisa menjadi generasi yang bisa bersaing dengan daerah lain, dengan tempat lain. Itulah tujuannya kenapa pengembangan kapasitas ibu-ibu mama-mama di Kerom itu menjadi penting. Tadi saya katakan, selisih populasi aja kita sudah tidak normal Kerom. Silakan dicek data statistik bahwa persoalan terbesar untuk kependudukan di Kerom ada pada kaum perempuan. Maka ini tugas besar kita semua, baik pemerintah, lembaga agama, lembaga adat. Dan saya tidak mau hal ini ditutup-tutupi dan kaum laki-laki mendominasi semua lini kehidupan dan bermasyarakat. Sehingga perempuan dalam tanda petik kita tidak tahu bahwa mereka termarginalkan dalam kehidupan. Perempuan secara struktural termarginalkan dalam kehidupan. Ini tidak boleh, harus kita hentikan. Kenapa?
tadi, satu perempuan dia melahirkan generasi, satu laki-laki, satu aja laki-laki. Tapi kalau kita didik perempuan, dia akan didik sekian generasi. Ini pentingnya pelatihan-pelatihan bagi kaum perempuan. Yang berikut, ketika perempuan-perempuan itu hebat, maka dia akan tidak hanya melahirkan generasi yang hebat, tapi dia akan mendukung suami-suaminya menjadi orang-orang yang berhati. Di tengah masyarakat tidak pernah ada seorang laki-laki hebat sukses tanpa seorang perempuan yang hebat. Nah, ini baju saya saja tadi ibu yang setrika. Ya, sesibuk-sibuknya ibu dia masih mengurus suaminya dan anak-anaknya. Itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan yang hebat. Jadi kalau bangsa ini, Kerom ini mau hebat, perempuan-perempuannya harus hebat. Itu kunci keberhasilan kabupaten ini. Ya. Kalau mau kabupaten ini berhasil, berarti ibu-ibu, mama-mamanya harus hebat, harus punya ilmu pengetahuan. Maka komitmen saya bukan hanya habis di sini. Tahun depan bikin lagi beberapa pelatihan yang melibatkan semua ibu-ibu, mama. Anggarannya diarahkan ke situ supaya terarah, langsung berhasil. Kita lihat jelas, ada ibu-ibu Kerom hadir. Siapa mereka? Mereka adalah orang Kerom yang selama ini tidak disentuh, tidak diurus. Kalau ibu-ibu tidak diurus, kita kembali lagi ke yang pasal 1 tadi. Kerom ini tak akan begini-begini aja. Kalau ibu-ibu sudah bergerak, mau mama sudah bergerak, sudah siapin sarapan yang bagus, bapak-bapaknya sudah senang, pikirannya mulai terbuka. Kalau bapak-bapaknya, ibu-ibu hanya tiap pagi hanya goreng telur ceplok itu, ya, setiap hari telur ceplok, bapak-bapaknya otaknya tidak jalan, ya, itu. Tapi coba ibu-ibu mulai pagi itu sudah ada roti hangat, rotinya berbahan jagung, berbahan sagu, ditambah dengan hasil pelatihan ini ada, ya, ada rahasia apa namanya itu, resepnya ya, resep yang ditambahkan. Pasti bapak-bapak bilang, mama seumur saya hidup belum pernah saya makan. Seumur saya hidup saya tidak pernah makan roti ini. Baru kali ini mama dapat di mana? Mama bilang saya buat sendiri. Oh, tidak lihat kah saya bikin sendiri? Oh, mata di mana? Jadi bapak ibu kita yang hadir di sini, kita sedang meletakkan dasar tentang masa depan Kerom. Kita mau ibu-ibu tidak terputus pelatihan hari ini. Kita punya lahan yang luas. Di Pasekda hari ini ada pimpin rapat untuk penanaman jagung. Kita mulai tanam 100 hektar dari 3.000 hektar. Itu semua jagung itu untuk olahan makanan dan sampai minyak goreng dan lain-lain. Ya. Kita mulai tanam di sana. Jagung sudah ada jagung khusus jagung manis, tapi juga ada jagung untuk jagung olahan, termasuk untuk produk-produk lain. Kita punya sagu, kita punya ubi-ubian, kertas, pisang dan lain-lain. Saya harapkan dinas terkait mengarahkan anggaran dan program kegiatan ke hal-hal yang memang benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk ibu-ibu. Kita jangan buat pelatihan yang akhirnya tidak berkelanjutan. Ya, kita buat hari ini, tahun depan nggak bisa jalan. Setelah pelatihan selesai, pesertanya nggak bisa jalan karena butuh modal besar, butuh teknologi, butuh peralatan yang harus dengan biaya tinggi. Kita bikin pelatihan yang betul-betul sederhana. Setelah selesai, pesertanya bisa melaksanakan karena bermodal rendah, bahannya tersedia di sekitar kita, dan itu bisa mudah untuk dilaksanakan. Dan bisa menghasilkan, terakhir bisa menghasilkan duit. Bisa menghasilkan duit. Ini yang paling penting, duit itu untuk keluarga, untuk kesehatan anak-anak, untuk belajarnya anak-anak, menunjang ekonomi keluarga. Kalau ekonomi keluarga baik, ekonomi Kerom ini, rumah tangga, ekonomi kampung akan baik, ekonomi di distrik akan baik,
Ini akan selaras dengan program pembangunan hari ini. Kita memberikan bantuan UMKM kepada setiap pelaku mikro kecil. Itu Pemda memberikan subsidi 2.500.000 sampai 5 juta. Surat-surat izinnya kita bebaskan. Ibu-ibu bisa membuat koperasi, ya. Kita sudah punya rest area di sana, nanti ada kuliner, bahan kerajinan tangan akan dijual di pintu masuk Yowo. Kita mulai bangun itu, sehingga ada oleh-oleh Kerom. Saya inginkan dari pelatihan ini ada oleh-oleh kuliner khas Kerom. Ya, kuliner khas Kerom. Yang orang datang dia pulang dia bisa bawa oleh-oleh makanan khas dari Kerom. Makanya betul-betul harus ada inovasi untuk resep-resep dalam mengolah makanan itu bisa awet tapi juga bisa aman untuk dikonsumsi. Semua harus diatur baik, ya. Butuh inovasi dan kreativitas dalam pemanfaatan hasil bumi yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki. Kita baru bicara tentang jagung, sagu, kita belum bicara hasil bumi, hasil-hasil alam yang ada di Kerom. Belum kita bikin jus nanti, ya, jus-jus dari buah-buahan yang ada. Belum kita bikin, ya, hasil hutan yang lain, misalnya minyak masoi, minyak damar dan lain-lain, banyak sekali untuk parfum, untuk macam-macam. Ya, kita belum bicara dengan untuk yang tadi, ya, kursi. Kita punya rotan yang begitu banyak di hutan, banyak sekali yang bisa kita hasilkan. Tetapi ingat, untuk jangka pendek apa yang kita buat, jangka menengah apa, untuk jangka 20 tahun, jangka panjang apa yang bisa kita lakukan secara berjenjang. Kita tidak bisa kerjakan sesuatu langsung kita sulap seperti membalik telapak kaki. Lakukan sesuatu bertahap. Lakukan jangka pendek. Kuliner ini termasuk hal yang jangka pendek bisa kita lakukan. Dalam jangka panjang apa? Untuk Kerom, ekonomi rakyat ini harus bergerak. Maka komitmen saya pada UMKM koperasi terus kita dorong. Mama harus punya sesuatu yang bisa dihasilkan. Harus punya koperasi ibu-ibu di Kerom. Koperasi itu menjadi wadah, ya. Jadi di situ hasil-hasil mama mau bikin kue-kue itu bisa ditampung di satu tempat. Saya pikir Ibu PKK sudah bisa menyiapkan tempat dari hasil-hasil olahan ini. Ada tempat di mana semua kuliner Kerom ditampung di situ. Semua hasil kerajinan noken ditampung di situ. Ya, tentu harus memang melewati seleksi. Yang terbaik itu yang dipajang, yang dijual. Yang belum baik segera diperbaiki, ya. Segera dibuat kemasannya, packagingnya seperti apa, itu semua dibuat. Saya pikir itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita semua, khususnya peserta, yang bisa sampaikan tahun depan kita tambah anggaran lagi untuk pelatihan, ya. Kita bikin sesuatu untuk mama-mama ini, saya pikir tidak rugi, ya. Tidak rugi. Bila perlu kita setelah pelatihan yang sudah mulai jalan, kita berikan modal tahun depan, ya. Modal usaha saya janji tahun depan saya kasih bagi yang sudah mulai jalan, ya, dari pelatihan ini. Modal usaha, ya. Maka jangan main-main dengan pelatihan ini. Selain nanti ada sertifikat, ya, sertifikat nanti bupati juga ikut tanda tangan untuk peserta yang hadir. Selain sertifikat ada kompor dan lain-lain, itu nanti dibawa pulang, ya. Oke. Setelah pelatihan dibawa pulang. Dan ini saya arahkan kepala dinas, setiap pelatihan yang dibuat pesertanya bawa pulang itu barang-barangnya, nggak usah dibawa dinas. Bagi. Sekaligus bisa langsung mulai praktek di rumah bikin kue untuk Bapak. Jangan sampai Bapak bilang begini, Ibu kamu 4 hari pelatihan itu kok Ibu pulang kompornya sudah berjamur ini. Nah, jadi harus langsung kerjakan. Yang materinya itu dicatat, oh sekian, oh ini jagung sekian kilo, sagu sekian kilo, telur ini langsung praktek. Ya, seperti itu. Dan saya pikir ini bermanfaat untuk kita, dari kita, oleh kita, dan untuk kita, dari Kerom, oleh Kerom, dan untuk Kerom, ya. Saya pikir itu saya terus berkomitmen dan mendukung ibu-ibu. Mulai hari ini seterusnya ibu-ibu harus
di prioritas nomor 1 di Kerom. Mana-mana harus prioritas nomor 1 di Kerom. Perempuan Kerom harus prioritas nomor 1 kalau Kerom ini. Tahun depan tema pembangunan kita adalah pendidikan dan kesehatan. Tahun ini jalan, kita mulai beresin jalan-jalan semua. Sampai tahun depan jalan masih kita beresin. Sampai tembus Arso 4. Swakarsa ini tahun depan udah tembus Arso 6, udah selesai aspal semua. Tapi jalan-jalan itu kita buat untuk apa? Untuk angkut kue-kue yang ibu-ibu buat. Untuk angkut hasil-hasil pertanian. Jalan itu bukan dibuat untuk kita apa? Wirawiri, warawiri, bukan. Jalan itu bukan untuk orang mejeng-mejeng di situ, tapi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian yang bisa menghidupkan ekonomi warga. Itu tujuan Bupati membangun jalan. Mulai tahun ini sampai tahun depan 2024 semua jalan udah aspal selesai. Tahun depan itu kita fokus di pendidikan dan kesehatan. Saya ingin memberikan catatan sebelum saya tutup. Ingat, kemiskinan Kerom mulai naik, tapi kita udah tekan 2020 sampai 2021 kita sudah tekan hampir 1% angka kemiskinan Kerom. Dengan program UMKM seperti ini kita akan menekan kemiskinan. Jangan sampai ada keluarga-keluarga Kerom jatuh miskin. Ingat, Presiden sudah memberi sinyal tahun depan dunia akan mengalami resesi. Sudah diperintahkan kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas harga, inflasi dan lain-lain, termasuk menjaga persoalan kemiskinan, ya, arus perputaran uang di bawah. Ini semua kita lagi jaga. Makanya ekonomi kecil mikro ini harus bergerak supaya ada uang berputar di bawah. Ya, saya akan terus kucurkan uang untuk UMKM Kerom. Sejak tahun lalu, tahun ini, tahun depan terus. Kalau orang lain hari ini berwacana tentang pemerataan. Kalau ada orang berwacana tentang kerukunan, keberagaman di Kerom dan kebersamaan, mereka baru wacana. Bupati Kerom udah kerja dari tahun lalu. Kalau ada yang lain baru mau bicara, Bupati Kerom udah kerja. Ya, ingat ibu ya, kasih tahu bahwa Bapak Bupati Kerom udah kerja sejak dilantik bersama Wakil Bupati, udah kerja kami. Semua umat beragama kita perhatikan, semua rumah ibadat kita lihat, semua paguyuban kita lihat. Jadi kalau bicara tentang kebersamaan, datang belajar di Kerom. Gak bisa orang dari luar datang bicara tentang kebersamaan. Orang dari luar nggak bisa bicara kebersamaan karena orang Kerom sudah hidup dalam kebersamaan. Amin. Sampai hari ini. Jadi kalau bicara kebersamaan, datang hidup di Kerom baru lihat bagaimana itu kebersamaan yang ada di Kerom. Dari luar nggak bisa bicara kebersamaan karena kamu belum pernah mempraktekkan dan mewujudkan itu. Itu yang mungkin bisa sampaikan. Terus belajar, berlatih. Kalau hari ini sukses, saya dapat laporan. Saya janji ibu-ibu, yang hebat-hebat ini saya akan bikin lebih besar lagi tahun depan. Setelah itu saya berikan bantuan modal tahun depan. Ibu-ibu silakan siap untuk pesta rawi, ibu punya kue yang kita pakai. Biar ada senyum. Ya. Saya di Sendi, ini pengalaman. Saya kemarin 2 bulan lalu saya di Sendi. Saya bagi UMKM di Sendi, di Woslai dan sekitarnya. Semua saya bagi UMKM yang berKTP Kerom 2.500.000. Ibu-ibu bayangkan, sampai saya sudah selesai dari Woslai, Walai, semua sudah selesai. Saya kembali ke gereja, acara di gereja. Ibu-ibu yang dengan kerudung dari Woslai pun kerja saya sampai di dalam gereja untuk mendapatkan bantuan 2.500.000 untuk ekonomi keluarga. Ibu-ibu berjuang kejar bupati sampai masuk dalam gereja. Saya bilang begini sama mereka semua yang hadir. Untuk keluarga,
untuk anak-anak dan rumah tangga, bagi perempuan, bagi ibu-ibu, nyawa pun mereka taruh. Ya, mereka paling depan berjuang untuk keluarganya adalah perempuan. Ini kesaksian saya, makanya saya tidak ragu kalau ibu-ibu yang bergerak. Karena ibu-ibu bergerak untuk menyelamatkan keluarganya. Dan ini saya benar-benar, saya yakin sekali kalau ibu-ibu kita gerakkan, ekonomi keluarga akan hidup. Keluarga-keluarga Kerong sejahtera. Ya. Bapak-bapak itu sembunyi di belakang, di antara banyak orang itu sembunyi. Padahal mereka juga ingin. Hanya satu dua bapak-bapak yang muncul datang bawa KTP, Pak saya ini, anak saya begini Pak ini. Ya? Jadi saya yakin sekali kalau ibu-ibu ini benar-benar, ya benar-benar kita perhatikan, kita berikan perhatian serius, pasti keluarga-keluarga sejahtera di Kerong. Saya titip Ibu Ketua PKK dan Dharma Wanita, Kepala Dinas, tahun depan bikin yang lebih matangkan lagi dari hari ini, dimatangkan betul. Ya, kalau hari ini kita baru memulai, tahun depan lebih matang, anggarannya kita tambah. Ini pelatihan berapa ini sekarang anggarannya? Berapa? Yang ini untuk khusus yang ini. Ya, 300, 400 sekian. Tahun depan tambah lagi buku 1 miliar saya kasih. Ya, bikin lebih besar lagi, bikin peralatan yang lebih canggih lagi, ibu-ibunya dimatangkan, dimantapkan, modal usaha kita bagi dari 1 miliar saya anggarkan. Dan ibu-ibu Kerong harus punya wadah. Ya, kuliner ini harus punya wadah. Ada sebuah wadah yang mewadahi ibu semua. Nah, itu yang harus tadi saya bilang, entah koperasi atau apapun, silakan memberi nama itu. Dan silakan memberi sebuah wadah. Ya, hasil olahan petatas, hasil olahan keladi, keripik, macam-macam itu, ya, dibuat. Sirup, ya. Jadi itu home industry dan lain-lain. Silakan. Saya pikir demikian yang bisa sampaikan. Saya berdoa semoga kegiatan ini lancar, semua sehat, ya. Sampai selesai, semua yang terlibat, ada inovasi dan kreativitas, ada ilham dari Tuhan untuk sesuatu yang lebih baru, yang lebih baik. Kita ingin sampaikan, Bapak Ibu kalian khususnya peserta, kita akan bertemu di kesempatan lain, dan terima kasih SMA Negeri 1 Arso untuk bangunannya, untuk fasilitasnya, untuk pelayanan ini, kepala sekolah dan untuk instruktur, dan juga kepala dinas, Ibu Ketua PKK, Ibu Dharma Wanita semua, terima kasih banyak. Akhir kata, Pembokin Kei Jempurakin Suri, Tuhan menciptakan, kita yang membangun, tamnya isan kepasin, bersatu bersepakat untuk membangun Kabupaten Kerong menuju kabupaten yang maju, kabupaten yang bangkit, inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, dengan semangat Pembokin Kei Jempurakin Suri, Tamnisan Kepasa saya Peter sebagai Bupati Kerong secara resmi membuka pelatihan ini dengan memukul mic ini, tanda pelatihan ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sekian, selamat siang. Selamat mengikuti pelatihan kuliner Kabupaten Kerong. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, Ibu Ketua PKK. Ini ada foto bersama.
yang dari Ibu Ketua Dharma Wanita, Kabupaten Kerom, dan terakhir Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Iya, mohon izin lagi Bapak Bupati, kami panggil Mama Justina Ab untuk penyerahan bantuan alat pelatihan. Iya, setelah ini foto kompor dan apa oven? Blender, ya saya memberikan blender, kompor dan oven. Mixer. Berarti oven lagi, mana oven? Oven tidak ada. Oven itu. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Bupati Kerom menyerahkan ini secara simbolis ke Mama Ab. Tapi ibu-ibu yang lain, ya selain yang Ab, tapi juga yang lain semua dapat ya. mohon izin dirinya Senang ya? Pernah nggak bapak-bapaknya pikir mau kasih kompor dan oven? Hanya Bapak Bupati yang pikir itu. Itu Semoga ini bermanfaat. Ya, izin Bapak. Kalau ibu semangat begini, tahun depan kita kasih lebih lagi meriah. Ya, Mama boleh duduk kembali. Harus setuju. Ini mixer Bu, udah punya belum di rumah? Belum. Bayangkan bapaknya nggak pernah pikir ibu pingin ini mixer. Bapak Bupati yang ingat. Maju, itu diterima semoga bermanfaat. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak. Tapi selanjutnya, Bapak Meles. Ini oven. Namanya oven. Jadi kalau kue adonannya sudah siap, dimasukkan di dalam sini. Menurut teori prosesnya itu terakhir dimasukkan di sini. Betul? Mama, diterima, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati Mama. Terima kasih Mama. Mama sudah bisa bikin kue dan jual di depan rumah. Bikin lapak dan jual kue. Yang terakhir Ibu. Dapat satu yang tadi ini dapat setiap individu dapat begini semuanya. Sebenarnya ini tadi Bupati serahkan yang satu, Ibu Ketua satu, Bupati korum semua. Kayaknya ibu mau ketemu Bupati makanya. Apa ini kata-kata Satu set atau satu paket alat metal bagi pengrajin UMKM dari mana? mohon izin Ibu-ibu. Tinggal di mana? Tinggal di Tir2, Yamta. Semoga alat-alat ini membantu para pengrajin lokal Kerom bisa. Ini salah satu contoh ini. Kursi yang dihasilkan atau bangku yang dihasilkan bisa untuk kebutuhan sekolah dan keperluan di Kabupaten Kerom. Kita akan memesan dari para pengrajin lokal. Nama siapa deh? Pak Luis Kocu. Sudah punya peralatan apa sebelumnya? Bakat tidak cukup, talenta tidak cukup. Kita perlu belajar dan bekerja keras. Akan sukses. Saya serahkan dengan memanjatkan puji syukur. Saya Peter Gus Bager, Bupati Kerom, menyerahkan secara simbolis kepada 50 peserta pelatihan mebel di Kampung Yamta, Tir2. Semoga usaha Bapak Ibu, Bapak-Bapak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, rumah tangga semakin berhasil. Saya juga akan memberikan tahun depan bantuan modal buat 3 perempuan. Itu apa saja usahanya?
Oh ini juga sama. Ada 3 perempuan, bayangkan. Tepuk tangan, 3 perempuan juga punya usaha mebeler. Ya. Tahun depan saya akan berikan bantuan modal ya, Pak Kocu. Tahun depan saya akan salurkan bantuan modal bagi yang hari ini menerima ini dan menjalankan usahanya. Tahun depan bantuan modal saya. Tuhan memberkati. Baik, tahun depan kita akan memberikan bantuan modal. Semoga alat ini bermanfaat. Jangan pulang baru di rumah, mulai lakukan sesuatu. Kayu dikerok banyak, rotan banyak. Sekolah-sekolah banyak yang belum punya bangku meja. Sekolah-sekolah banyak yang punya bangku meja. Saya sewaktu-waktu akan ke tempat Pak Kocu. Tunggu aja, saya akan tiba di sana. Baik, terima kasih sekali, Bu. Bakat